Pemirsa, jalan rusak di beberapa wilayah di Kabupaten Pati terus dikeluhkan oleh masyarakat. Bagaimana DPUTR Pati mengatasi jalan rusak dan kapan penanganan jalan rusak ini selesai? Berikut dialog Jateng hari ini bersama Kepala DPUTR Pati Rioso yang akan dipandu oleh Pimret Lingkar TV Nailin RA. Silahkan. Terima kasih Puji. Bersama dengan saya kembali Nailin RA dalam Jateng hari ini. Berbicara mengenai jalan rusak, memang banyak sekali keluhan dari masyarakat. Apalagi saat ini ditambah dengan musim hujan yang membuat jalan banyak yang berlubang dan tergenang air. Tak hanya itu, muatan kendaraan yang begitu banyak itu juga ikut mempengaruhi jalan rusak. Nah, bagaimana sih penanganan dari DPUTR Pati ini untuk jalan rusak di Kabupaten Pati? Sudah bersama dengan saya Bapak Rioso SOS MM, dia adalah Kepala DPUTR Pati. Selamat sore Pak Rioso. Ya, selamat sore. Assalamualaikum. Nah, sebelumnya kita awali pembicaraan kita, mungkin bisa dijelaskan dulu ini sudah berapa persen sih perbaikan jalan untuk Pemkab Kabupaten Pati ini sendiri? Ya, terima kasih Mbak Nairin dari Lingkar Jateng. Jadi tadi sudah disampaikan, saya Rioso, Kepala PLT DPUTR. Jadi kita ini bulan Maret akhir, sudah mulai April. Jadi kita dihajar oleh banjir alam cuaca itu sudah sekian bulan. Perkiraan kita bulan ini itu sudah benar-benar ya masa istilahnya itu terangan lah. Sudah mulai agak terang, kemudian kita akan bisa melakukan terkait dengan perbaikan-perbaikan pemeliharaan jalan. Tapi Bapak Ibu juga warga masyarakat Kabupaten Pati, ini perlu saya sampaikan bahwa kondisi jalan yang sekarang ini yang panjenengan semua rasakan, ini tidak hanya dirasakan, tidak hanya dirasakan oleh warga Pati. Ini bukan supaya panjenengan ini saya istilahnya itu tak suruh banding-bandingin, enggak. Kalau di beberapa media itu mensoal terkait dengan jalan di Jawa Tengah ini, sampai Pak Gubernur Jawa Tengah, Pak Ganjar, ini juga risau pusing terkait dengan kondisi jalan. Ini di media-media sudah kita tahu lah. Tetapi ini langsung kita ke fokus terkait dengan infrastruktur di Pati. Jalan yang ada di Kabupaten Pati ini kita sebetulnya itu jalan ini kan tidak terbatas oleh jalan yang ada di desa, jalan yang ada di kabupaten, dalam hal ini adalah jalan kabupaten dan jalan poros. Tetapi budget penganggaran dana Bankeu yang ada di desa juga itu kan dari anggaran pemerintah daerah. Jadi sekian miliar, ada sekitar 129 miliar itu untuk mengcover kegiatan Bankeu yang ada di desa-desa. Kemudian yang di kami, yang menjadi tanggung jawab jalan yang ada di Kabupaten Pati, baik itu jalan kabupaten maupun jalan poros, itu kurang lebih 64 miliar. Dengan panjang jalan 1.285,285. Artinya 1.256 kilometer. Kemudian setelah itu, coba kemarin saya dengan bidang yang menangani bidang Bina Marga, coba itu di data. Kira-kira jalan yang harus ditangani sekarang itu berapa kilometer? Ternyata kita dapatkan data kurang lebih panjangnya adalah 302 kilometer, Mbak. 302 kilometer ya, Pak. Itu yang urgent harus diperbaiki sekarang. Harus diperbaiki, dan ini perlu saya matur. Dan itu kalau latasir itu kan dengan kita asumsinya lebarnya 6 meter, kemudian panjang 1 kilo ya, tebal 2 cm misalnya. Iya. Itu membutuhkan 1.250 kurang lebih. Coba jenengan hitung saja, kalau 302 kilometer kali 1.250 kurang lebih membutuhkan 380-an mungkin. Kemarin saya hitung. Sekurang lebih banyak 380 miliar. Yang 302 km ini Pak yang akan diperbaiki, yang harus dekat diperbaiki itu di jalan mana aja, mungkin bisa disebutkan?
Ya kalau nanti itu data rigid per jalan poros kabupaten saya ada. Jadi jalan sepanjang itu terbagi di jalan poros dan jalan kabupaten. Saya hitung sepanjang itu. Kemudian kalau perluas, ya datanya kami ada. Tapi kan tidak mungkin mau ada ruas jalan untuk jalan poros itu jumlahnya adalah jumlahnya 250, yang jalan kabupaten jumlahnya adalah 230. Itu ruas jalan. Nah, untuk sementara ini kan jalan yang rusak memang merata ya, karena adanya banyak bencana alam ini juga. Nah, mungkin kalau untuk desa, jalan-jalan desa itu ada BenQ tadi jenengan sebutkan. Itu berarti mereka penanganannya secara otonomi diolah oleh desa sendiri atau bagaimana, Pak? Dari desa, tapi kemudian RAB-nya, rencana gambar, kemudian terkait dengan syarat-syarat memang di DPUTR. Sehingga alhamdulillah sampai dengan tadi saya cek permohonan pencairan itu 14 miliar dari total 129 miliar. Jumlah titiknya adalah 875. Gitu. Jadi kalau dari desa mungkin mau memperbaiki jalannya, dia bisa langsung ke DPUTR gitu ya? Enggak, itu memang sudah dianggarkan anggaran dari desa itu mendapatkan alokasi anggaran dengan lewat program BenQ, bantuan keuangan. Iya. Tetapi bukan berarti kita lepas. Di DPUTR ini adalah dinas teknis terkait memverifikasi RAB dan syarat-syarat yang lain, Mbak. Karena di situ ada sekber, sekretaris bersama itu ketuanya Bapeda, kemudian DPUTR selaku sekretaris. Baik. Terkait dengan hal itu. Terus untuk jalan rusak yang belum masuk anggaran tahun ini, nah itu bagaimana Pak untuk jalan rusak yang belum masuk anggaran tahun ini? Ya kita istilahnya itu ini upaya-upaya lah. Ada impres jalan. Ini sudah kita beberapa kali dilakukan verifikasi. Itu ada beberapa ruas jalan total yang kita ajukan ini ya lumayan besar, tapi kan saya belum bisa matur karena ini belum di istilahnya itu clear atau belum disetujui. Kita ajukan ruas-ruas jalan yang parah-parah, dan semua jalan ini kan memang kalau Pak Rioso atau pemerintah disuruh mengusulkan, ya tadi kalau mengusulkan semua itu 380 miliar, tapi kita ini kan paham tidak mungkin anggaran sebesar itu kemudian di-cover dalam satu istilahnya itu di tahun ini. Tapi minimal ada terprogres jalan sepanjang itu untuk 2 tahun ini, semoga saja bisa teratasi. 2 tahun ini berarti 2023 dan 2024. 2023 ini kan kita ada alokasi 64 miliar. Kemudian kalau ternyata nanti impres jalan ini clear, semoga clear, kita berdoa, masyarakat Kabupaten Pati semua berdoa, sehingga kita akan mendapatkan budget anggaran itu yang kemarin kami usulkan itu 67 miliar. 67 miliar. 67 miliar kalau nanti di perubahan ini kan saya belum tahu, nanti diberikan tugas untuk melaksanakan peningkatan jalan atau diberikan anggaran pemeliharaan jalan berapa, kita kan belum tahu. Tetapi ini saya sudah sampaikan di setiap forum, kebutuhan budget untuk jalan ini 380 miliar. Itu saja Tasir. Tapi kalau hot mic, tinggal ngalikan aja Mbak. 302 miliar kali 3 miliar, itu aja Mas. Berarti berapa? 900 miliar. Makanya ada di beberapa daerah kayak di Bojonegoro kemarin saya baca itu berapa? 900 sekian miliar. Kemudian di Blora itu selama 2 tahun itu 400 miliar. Berarti setiap tahun kan 200 miliar. Coba kalau kemudian kita hitung panjang jalan antara Pati dengan kabupaten itu, ya masih panjang kita. Sehingga harapan kita ini, kita warga masyarakat ini perlu saya sampaikan supaya tidak kemudian tuh seolah-olah dinas yang menjadi sasaran ini semata-mata di kami, tidak bisa. Karena itu anggaran bukan kerja. Kalau kami ini di DPUTR ini sudah rata-rata pegawai kami itu kan sudah tahun ya, sudah tahu lah kerja ini harus cepat dan sebagainya. Tapi di saat hujan, kenapa ini tidak langsung ditangani?
walaupun ini sudah ditangani Mbak, beberapa ini ya kami sampaikan ke panjenengan. Yang sudah perbaikan di antara Pati Gembong, Juwana Jetak, Gabus Tambak Romo ini 90%. Kemudian Tondo Negoro, Sugiono ini yang jalan dalam kota 80%. Jalur lambat kanan kiri sudah clear semuanya. Gabus Tlogo Ayu, Lahar Sucen. Kemudian yang ini Gabus Winong itu 75%, besok selesai, insya Allah. Duko Seti, Batas Jepara 30%, baru 30%. Kemudian Jakenan-Jaken hari ini mulai, dan yang yang pekerjaan yang kecil-kecil itu, yang PL itu sudah tayang 70 paket. Sehingga harapan kami, total paketnya kan 190. Iya. Ini 70. Sudah selesai 70 dari 190. Artinya ini terprogres. Nanti itu harapan kami waktu itu kita istilahnya itu menarget sebelum bodoh itu clear, tetapi tampaknya tidak mungkin. Kenapa? Di saat kemarin hujan beberapa hari langsung kita juga mandek lagi, tidak bisa menjalankan. Itu. Oke. Baik Pak. Ini sangat menarik sekali ya pembicaraan kita pada sore hari ini, dan kita akan bahas juga mengenai mengapa sih yang dipertanyakan oleh warga juga adalah mengapa sih jalan ini sering diperbaiki tapi juga gampang banget rusak. Nah, jawabannya apa? Tunggu setelah jeda pariwara berikut ini. Ramadan penuh berkah. Sambut datangnya bulan suci Ramadan, spesial program sejarah Islam menambah pengetahuan Anda mengenai kisah-kisah Nabi dan para sahabatnya. Sinema Islami yang saran akan nilai-nilai keislaman. Menemani istirahat siang Anda bersama musik religi, musik masa kini penyejuk hati saat bulan Ramadan. Menyuguhkan serba-serbi Ramadan yang meramaikan momen Ramadan Anda bersama keluarga. Program Kultum Spesial Ramadan yang menemani Anda jelang berbuka puasa. Mempelajari keseharian Rasulullah melalui program Hadis of the Day. Menghadirkan informasi terkini seputar arus mudik lebaran di Jawa Tengah yang dapat menemani Anda selama perjalanan mudik ke kampung halaman. Ramadan penuh berkah, bersihkan hati di bulan yang penuh ampunan. Baik, masih di studio Jateng hari ini, saya Nadine RA bersama Pak Rioso. Oke Pak Rioso, ini banyak sekali ditanyakan oleh masyarakat dan ramai juga ya di medsos dimanapun tuh pasti pertanyaannya adalah jalan ini kerap diperbaiki, tapi mengapa kok mudah sekali rusak gitu, kualitasnya atau gimana? Ya, terima kasih. Jadi pikiran seperti itu wajar dan maklum. Saya waktu sebelum di PU juga seperti itu. Tapi setelah saya di PU sekitar 7 bulan ini, saya baru paham terkait dengan ini. Saya hitungkan saja ya, 1256 km itu aja. Kalau kali ini jangan hot mix, latasir saja. Iya. Itu butuhnya uang kan 1,5 T. Mungkin bisa dijelaskan ke pemirsa Lingkar TV, itu antara latasir dan hot mix itu bedanya apa? Latasir itu istilahnya itu istilahnya di grade-nya di bawah hot mix lah. Itu kalau itu 1 per kilometer tadi itu kan 1.250.000. Tapi kalau hot mix itu 3 miliar. Kita langsung ngitungnya begini biar nanti warga masyarakat itu perso. Jalan sepanjang 1256 km kalau kalikan latasir saja, tidak usah hot mix, itu membutuhkan 1,5 T, Mbak. 1,5 T anggap saja jalan ini idealnya kan harapannya kan 3 tahun, tetapi saya yakin dengan latasir 2 tahun sudah ambrol. Kan 2 tahun, berarti 1,5 T itu dibagi 2 setiap tahun harusnya 750 miliar. Daripada seperti itu mikirnya kita sudah langsung ke hot mix. Hot mix itu berarti membutuhkan anggaran budget, anggap saja 1000 km itu aja, bukan 1256, menghitungnya bergampang. 1000 km kali 3 berarti kan 3 T.
Iya. 3T dibagi misalnya hotmix itu anggap saja rusak misalnya. Katakanlah 3 tahun. Misalnya, atau digawe 4 tahun. Ya jenengan tinggal ngitung 3T dibagi 4. Atau supaya gampang 3T dibagi 3. Berarti setiap tahun itu membutuhkan 1T. Nah, anggaran kita sepanjang perjalanan infrastruktur tidak mungkin anggaran sebesar itu. Nah, sehingga masyarakat berpikirnya tuh langsung mesti ini bangunnya dan sebagainya tidak tenanan dan sebagainya. Harus fair. Kemudian coba kita hitung antara muatan, kemudian budget anggaran. Kan gitu. Kemudian setelah itu curah hujan, kondisi alam ini juga istilahnya itu menyumbang cepat rusaknya jalan infrastruktur. Itu kemudian dengan jembatan Juwana yang dibangun ganti jembatan itu perlu akses alternatif. Akses alternatif itu semuanya adalah jalan kabupaten. Jalan yang menjadi tanggung jawab PU. Menyumbang kerusakan. Ora terima menyumbang, langsung hancur total. Iya. Wes banjir, mobil-mobil besar lewat jalan yang tidak ukurannya. Nah, ini yang istilahnya itu daerah sana. Ya. Kemudian daerah Duku Seti misalnya dan sebagainya itu kan istilahnya nggak ada banjir dan sebagainya. Kenapa rusak? Ya itu tadi saya matur. Dengan anggaran yang seharusnya dengan kondisi jalan panjang dan sebagainya membutuhkan anggaran sekian. Kemudian hujan berpengaruh. Misalnya kemudian kok dulu tidak? Dulu anggaran terkait dengan istilahnya itu rehabilitasi jalan atau peningkatan jalan itu dapat dana DAK. Sekarang dana DAK di tahun 2023 tidak perbolehkan untuk jalan. Total keseluruhan dulu itu tahun 2022 itu kurang lebih sekitar 100 lebih miliar. Sekarang kita ini 64 miliar. Ditambah hujan, ditambah banjir, ditambah muatan dan sebagainya, ya hancur kita. Nah, karena itu dalam pertemuan ini atau di dalam istilahnya itu ruang bincang-bincang ini saya sampaikan sehingga harapannya itu ya semoga saja nanti ada kebijakan dari pemerintah pusat juga provinsi agar khusus Kabupaten Pati diberikan perhatian khusus. Kenapa? Ya kalau di Grobogan kan ada pabrik semen. Di Rembang ada pabrik semen, minimal ada kontribusi untuk infrastruktur. Kalau di Kudus ada DPHJAT, dana cukai besar. Nah, semacam itu yang kemudian kita tuh harus berwawasannya itu bukan istilahnya tuh wawasan yang sempit, kemudian kurang paham dan intinya itu hanya istilahnya ya kita harus menerima lah sebagai pemerintah, saya sebagai penyelenggara di dalam pekerjaan ini apapun kata-kata dari warga masyarakat. Gitu. Oke, Pak. Jenengan pernah mengatakan bahwa anggaran perawatan jalan tahun ini itu turunnya cukup drastis sekali. Itu bisa disebutkan tuh turunnya itu berapa persen itu, Pak, dari tahun yang sebelumnya? Dan kenapa kok turunnya ini itu nggak proporsional dengan kerusakan jalan di tahun ini? Tahun ini tuh kerusakan jalannya mungkin jauh lebih parah karena berbagai faktor itu tadi ya, Pak. Jadi gini, jalan itu, anggaran itu, kita ini kan memiliki istilahnya itu pola di dalam perbaikan infrastruktur itu di desa dan di jalan kabupaten kota, di jalan kabupaten dan poros. Kita yang tadi yang saya sampaikan, yang untuk Bankeu itu setotal 129 kurang lebih. Kemudian yang di kabupaten itu diberikan anggaran 64 miliar. Itu kenapa dan sebagainya ya mesti berdasarkan kajian pencermatan dari istilahnya itu eksekutif dan TAPD mungkin ya Dewan. Cuma memang ya kita maklum kalau kemudian di jalan desa ini juga perlu diberikan kekuatan untuk perbaikan-perbaikan
untuk perbaikan-perbaikan terkait dengan hal itu. Tetapi ini turunnya anggaran yang ada di DPUTR bukan karena semata-mata alokasi anggaran istilahnya itu di dalam hal perencanaan itu ada sesuatu yang kurang tepat, enggak. Iya. Saya tidak menyampaikan hal itu karena memang dana kayak DAK, kayak Banprov, bantuan provinsi memang turun. Contohnya Banprov ya, dulu itu 15, sekarang 9,5. Kemudian DAK itu dulu banyak, ada berapa miliar gitu, saya nggak hafal, itu sekarang nggak ada. Kan langsung ngedrop anggaran di kita. Jadi istilahnya itu bukan DPUTR itu menyalahkan siapa-siapa, tapi ini memang anggaran dari DAK, dari Banprov ini memang nggak ada. Oke, kalau boleh tahu tuh tahun lalu itu anggaran untuk perbaikan jalan tuh berapa Pak, dan sekarang berapa? Anggaran dulu itu sekitar 120-an, 120 antara itu. Itu untuk infrastruktur jalan. Kemudian turun kita itu 70 kelihatannya. Kemarin saya hitung 70. Sekarang kita dapat 70 atau turunnya 70%? 64 miliar dari turunnya. total dulu itu turunnya. Dari total yang tahun yang selalu turunnya sampai 70% ya berarti. Cukup signifikan ini, tinggi sekali nih. Besar karena uang sebesar itu, makanya ini kalau kita ini kan kerja ini kan istilahnya itu anggaran sekarang itu orang langsung lihat saja anggarannya, nanti akan verso. Kalau UPD itu kan melaksanakan anggaran. Kalau anggarannya nggak ada, ya nggak bisa. Kan gitu. Kalau anggarannya ada ya tinggal kayak duding-duding aja langsung selesai. Oke. Kan gitu kan. Selain jalan nih Pak, apa prioritas anggaran dari DPUTR untuk tahun ini mungkin? Ya kita ini yang kegiatan-kegiatan kami yang di gedung-gedung itu ya sekarang kita ada apa itu Makodim, rumah dinas Pak Dandim, kemudian beberapa kecamatan terkait dengan kantor-kantor kecamatan. Itu masuk prioritas DPUTR tahun ini ya? Ya, artinya itu sudah dibajeti, sudah ada anggaran. Ini sudah mulai dilaksanakan. Ada hall senam nanti untuk Porprov itu toh. Kemudian macam-macam lah. Tetapi kita ini memang istilahnya itu yang prioritas yang kemudian harus segera kita sikapi memang jalan. Karena kan itu gitu, memang di dalam beberapa kali pemberitaan tuh juga udah ada jalan-jalan rusak itu yang menelan korban. Nggih. Makanya istilahnya itu ya harus hati-hatilah. Kemudian yang kita itu bisanya kan hanya dengan pemeliharaan. Pemeliharaan itu anggaran kita nggak seberapa. Itu istilahnya itu kita itu ngatasi ruas jalan A, nanti yang B juga selalu kayak wajar lah kita ya, nggak sabar dan sebagainya. Kan harus kemudian apa ya, bukan berarti urut kayak urut kacang banget enggak, tapi minimal tuh kan nunggu istilahnya itu kemampuan kita. Tapi semuanya itu sudah masuk dalam list yang harus kita tangani. Contoh ya, ini Duku Seti ini kan anggaran 1,5 yang dari Tayu sampai ke Puncal, tapi ini tapi tidak sampai ke Puncal, nggak bisa anggaran sebesar itu. Tetapi nanti kita tangani dengan pemeliharaan. Kita kan punya anggaran pemeliharaan. Nanti yang parah-parah yang mengerikan, yang istilahnya harus kita bruk, ya segera kita bruk. Tapi keluhan jalan ini kan bukan hanya Puncal, tidak hanya Duku Seti. Iya betul. Sehingga jadi kemarin sempat ramai dan heboh itu kan yang warga Puncal yang demo itu ya. Menurut saya juga heboh, saya ke sana kok sama Pak PJ yo baik-baik saja, dan mereka juga sekarang ini kan orang akan langsung melihat apakah nggak ada anggaran, kan gitulah. Apakah ini nggak ada hujan? Kalau ada anggaran terus padang terang panas, kok ora dilakukan, lah itu kepala BPUT langsung diseret saja kan gitu. Lah nek wis banjir udan ana dhuwit wis harus malah ikut mendoakan supaya kepala DPUT dan para pegawai itu ikut sabar. Karena apa? Ya dia itu kan manusia yang pusing karena wis
bencana kan rata-rata di kami juga terkait dengan apa itu, misalnya kayak bendungan, wilalung, tanggul itu kan tanggung jawab di DPUTR juga kan. Drainase juga. Semuanya sama infrastruktur. Pokoknya kalau ada bencana-bencana itu langsung DPUTR. Kalau ada sampah yang nyumpel di sungai, yang di jembatan itu ya kami langsung aksi. Kan iya. Gitu. Nah ini mungkin terakhir ya Pak ya, mungkin solusi yang akan diambil gitu loh dari Pemkab, khususnya di sini DPUTR sebagai yang berwenang untuk menangani jalan-jalan rusak ini yang tidak masuk anggaran pada tahun ini. Ini kan kalau rusak dibiarkan tambah rusak. Ya solusinya itu cuma hanya satu, ialah diberi anggaran baik dari pusat, provinsi dan juga kabupaten. Tapi ini kan udah emang nggak ada anggaran ya Pak? Loh, nanti di perubahan semoga saja ada. Jadi usulkan di itu. Selain itu juga ada. Ya kita ini ngusulnya sudah ke Pak Presiden namanya lewat itu mungkin selama itu agar jalan rusak ini tidak menelan korban mungkin. Wah itu ya. Mungkin ditambal atau. Ya nambahnya kan pakai anggaran. Juga berarti imbauan aja ke masyarakat. Kita ini ada anggaran, kita ini ada anggaran pemeliharaan. Ini jalan terus tiap hari kita jalan. Jadi himbauan kami di warga masyarakat, saya terima kasihlah kepada beberapa warga, Pak Kepala Desa, jalan-jalan yang parah itu kemudian kerja bakti, gotong royong, itu kan prinsip. Iya. Imbauannya warga gotong royong. Zaman riyen itu prinsip wong istilahku sambatan kerja bakti, wah hal biasa. Kalau kemudian hanya ngebruk, istilahnya itu ternyata nggak menghabiskan berapa dan warga masyarakat yang mampu ingin melakukan ya malah bagus. Daripada bengak-bengok, yang bengak-bengok wong sugih mlegedu lah. Diberi rongdam selesai kok. Amal jariah. Nah, kan gitu. Jadi harapan kita marilah dengan kondisi kemampuan kami, saya terima kasih sekali kemarin beberapa kecamatan yang sudah melakukan itu. Tetapi ini bukan kemudian kami di dalam hal mengatasi ini dengan itu, enggak. Tetapi daripada istilahnya itu enggak bisa dilewati, banyak kecelakaan dan ada banyak orang yang mampu di situ, ya kami terus terang saja terima kasih. Yang penting jangan sampai anggaran pemerintah desa itu dipakai untuk memperbaiki jalan kabupaten, itu salah. Iya. Anggaran yang di desa itu ya untuk nangani infrastruktur yang ada di kewenangan desa, bukan kewenangan kabupaten. Menurut aturan itu salah. Oh, ngonten. Itu. Baik, demikian pemirsa Lingkar TV, saksikan terus Jateng hari ini. Saya Nailin RA, mohon undur diri, kembali lagi ke Puji. Baik rekan Nailin, segmen tadi menutup jumpa kita pada hari ini dalam Jateng hari ini. Saya Puji Lestari dan seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore dan sampai jumpa. Tonton siaran Lingkar TV melalui aplikasi Lingkar TV di Play Store. Dengan cara ketik Lingkar TV di pencarian Play Store, kemudian tekan install. Mudah bukan? Nikmati tayangan-tayangan menarik dari Lingkar TV kapanpun dan dimanapun Anda berada. Tinggal tekan menu Lingkar TV di HP Anda dan selamat menonton!